Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Nama saya Arsyatian dari Putri dengan NIM 21320111044. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh nilai-nilai keislaman dalam perkembangan hukum diplomatik. Dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai pengertian hukum diplomatik, nilai-nilai keislaman, bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi dalam konteks hubungan internasional, serta tantangan yang dihadapi. Mari kita mulai dengan pengertian hukum diplomatik. Hukum diplomatik adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti status diplomat. Status diplomat ini menentukan hak dan kewajiban diplomat serta perlindungan yang mereka terima saat menjalankan tugas di negara asing. Kemudian ada imunitas diplomat, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada diplomat dari penuntutan hukum di negara tempat mereka bertugas. Dan kemudian adalah hubungan antar negara, mengatur cara penyelesaian sengketa antara negara-negara. Hukum diplomatik berfungsi untuk menjaga hubungan baik antar negara dan mencegah terjadinya konflik. Dalam konteks internasional, hukum diplomatik diatur oleh Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik tahun 1961 yang menjadi rujukan utama bagi negara-negara dalam menjalankan hubungan diplomatik. Sekarang mari kita bahas nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai ini mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa nilai penting dalam Islam yang relevan dengan hubungan internasional itu, yang pertama adalah keadilan. Jadi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antar negara. Setiap negara harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang kedua, perdamaian. Salah satu tujuan utama Islam adalah menciptakan perdamaian. Dalam konteks diplomatik ini, nilai ini mendorong negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui dialog atau negosiasi. Yang ketiga itu ada toleransi. Islam mengajarkan pentingnya toleransi antar umat beragama dan budaya. Dalam hubungan internasional, sikap toleransi ini dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama antar negara. Yang keempat yaitu musyawarah. Prinsip musyawarah dalam Islam mendorong pengambilan keputusan secara kolektif dan inklusif. Dalam konteks diplomatik, musyawarah dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Yang kelima yaitu kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya peduli terhadap sesama manusia, termasuk dalam konteks internasional. Negara-negara muslim didorong untuk membantu negara-negara lain yang mengalami kesulitan atau krisis kemanusiaan. Yang keenam, integritas dan kejujuran. Dalam berinteraksi dengan negara lain, nilai integritas dan kejujuran sangat penting untuk membangun kepercayaan antara negara-negara. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh nilai-nilai keislaman dalam hukum diplomatik. Jadi nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum diplomatik ini di negara-negara muslim tentunya. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh pengaruh tersebut. Yang pertama, prinsip keadilan dalam diplomasi. Negara-negara muslim seringkali mengedepankan prinsip keadilan dalam kebijaksanaan luar negeri mereka. Misalnya Indonesia sebagai negara yang dengan populasi muslim terbesar di dunia selalu berusaha untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam forum internasional. Contoh konkret dapat dilihat pada upaya Indonesia untuk mendukung Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka di forum internasional. Yang kedua yaitu ada pendekatan perdamaian. Negara-negara muslim cenderung memilih pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Contohnya adalah upaya mediasi yang dilakukan oleh negara-negara muslim dalam konflik Palestina di Syria. Kemudian organisasi konferensi Islam
atau mungkin disingkat OKI, seringkali berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar negara muslim. Yang ketiga ada toleransi budaya dan agama. Negara-negara muslim berusaha membangun hubungan harmonis dengan negara-negara lain dengan menghormati perbedaan budaya dan juga agama. Indonesia itu dikenal dengan kebijakan luar negeri yang menghargai keberagaman, yang mempromosikan dialog antar agama sebagai bagian dari strategi diplomasi. Kemudian yang keempat adalah musyawarah dalam pengambilan keputusan diplomatik. Banyak negara muslim menerapkan prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan diplomatik mereka. Forum-forum seperti OKI seringkali mengambil keputusan berdasarkan konsensus daripada pemungutan suara, mencerminkan nilai musyawarah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat muslim. Yang kelima yaitu kepedulian sosial dalam kebijakan luar negeri. Negara-negara muslim seringkali menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka. Contoh nyata adalah bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara-negara muslim kepada pengungsi Suriah atau warga Palestina yang terkena dampak konflik. Yang keenam yaitu pengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Nilai-nilai keislaman juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara muslim. Dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan seperti bantuan kepada pengungsi atau korban perang seringkali didorong oleh ajaran Islam tentang kepedulian terhadap sesama. Kemudian saya akan menjelaskan tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam hukum diplomatik. Meskipun nilai-nilai keislaman memiliki potensi besar untuk memperkuat hukum diplomatik, terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi, yaitu perbedaan interpretasi. Tidak semua negara muslim memiliki interpretasi yang sama terhadap nilai-nilai keislaman. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan diplomatik. Misalnya, pandangan berbeda mengenai isu-isu seperti hak asasi manusia atau kebebasan beragama dapat mempengaruhi kerjasama antar negara muslim. Kemudian politik domestik. Faktor politik domestik juga dapat mempengaruhi bagaimana nilai-nilai keislaman diterapkan dalam kebijakan luar negeri. Terkadang kepentingan politik lebih mendominasikan daripada prinsip-prinsip moral, seperti ketika suatu negara mengabaikan nilai-nilai keislaman demi kepentingan strategis atau ekonomi. Kemudian tekanan internasional. Negara-negara muslim seringkali menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk mengadopsi norma-norma tertentu yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai keislaman mereka. Contohnya adalah tekanan untuk menerapkan standar hak asasi manusia internasional yang mungkin tidak sejalan dengan budaya lokal atau ajaran agama. Kemudian ada globalisasi dan modernisasi. Proses globalisasi membawa tantangan baru bagi negara-negara muslim untuk tetap mempertahankan identitas budaya dan agama mereka sambil beradaptasi dengan perkembangan dunia modern. Hal ini dapat menyebabkan konflik antar nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas. Dan kemudian ada stereotip negatif tentang Islam di media internasional dapat mempengaruhi persepsi negara lain terhadap kebijakan luar negara muslim. Hal ini bisa menghambat kerjasama diplomatik karena adanya ketidakpercayaan atau prasangka terhadap niat baik negara-negara muslim. Kemudian adalah krisis kemanusiaan global. Krisis kemanusiaan global seperti pengungsi atau bencana alam seringkali menuntut respon cepat dari komunitas internasional. Negara-negara muslim harus menghadapi tantangan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi sambil tetap mempertahankan identitas mereka sebagai bangsa-bangsa dengan nilai-nilai keislaman. Jadi sebagai kesimpulan dari presentasi ini, saya ingin menekankan bahwa nilai-nilai keislaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum diplomatik di negara-negara muslim.
Prinsip-prinsip seperti keadilan, perdamaian, toleransi, musyawarah, kepedulian sosial, integritas, dan kejujuran tidak hanya membentuk cara negara-negara muslim berinteraksi satu sama lain, tetapi juga bagaimana mereka berpartisipasi di panggung internasional. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mengintegritaskan nilai-nilai ini ke dalam praktik hukum diplomatik, penting bagi negara-negara muslim untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip tersebut demi menciptakan hubungan internasional yang lebih harmonis dan juga konstruktif. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan baru mengenai bagaimana nilai-nilai keislaman dapat memperkaya praktik hukum diplomatik serta mendorong kita semua untuk lebih memahami pentingnya kerjasama antar negara berbasis pada prinsip-prinsip moral yang universal. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semua selama presentasi ini berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.